Dan semua pernyataan-pernyataan yang hari ini kita saksikan di media, baik juga oleh pihak kejaksaan yang diwakilkan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung, kemudian oleh pihaknya si Sylvester dan termul-termul yang lain yang mengatakan bahwa ini karena masih PK maka tidak bisa dieksekusi. Come on, belajar hukum ulang. Come on, baca KUHP ulang. Di mana wibawa negara hukum kita ini? Pasal 268 KUHP ayat 2 dan pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung jelas menegaskan permohonan PK tidak menunda eksekusi. Kalau ada termul yang mengatakan bahwa ini daluarsa dan ada pembela Sylvester yang mengatakan daluarsa, saya ajak debat hukum. Baca KUHP ulang. Sekolah hukum ulang. Ini saya tantang nih. Ya, berarti yang mengatakan itu nggak paham hukum. Logikanya bukan logika hukum dan logikanya bukan logika asas legalitas. Itu ngaco. Tidak boleh, apalagi terpidana loh. Iya. Saudara Sylvester itu statusnya hari ini adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan. Ingkrah itu putusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di DPR di bawah pohon rindang di Polda Metro Jaya. DPR Polda Metro Jaya. Iya, DPR Polda Metro Jaya. Ya. Buat untuk ya menghadiri pemeriksaan ya terkait pelapor ya yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo dan juga beberapa orang lainnya yang seharusnya tidak masuk legal standing ya, karena yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik tapi yang melaporkan orang lain kan aneh ya. Tapi kali ini kita bersama dengan advokat Bang Abdul Ghafur Sangaji. Assalamualaikum Bang Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kabarnya Bang Ghafur ya. Ini kan salah satu orang yang menjadi saksi dari pihak Pak Jokowi kan Sylvester Matutina yang pernah diperiksa di Polda Metro Jaya tanggal 5 Agustus 2025. Yang ternyata Sylvester ini juga merupakan terpidana yang kasus sudah inkrah di Mahkamah Agung itu tanggal 20 Mei 2019 namun tidak pernah dieksekusi. Dan ini luar biasa karena putusan kasasi ternyata memperberat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan bandingnya itu sama dengan Pengadilan Negeri tapi di tingkat kasasi diperberat. Awalnya 1 tahun jadi 1 tahun 6 bulan. Tapi kenapa sampai sekarang kok tidak bisa dieksekusi? Ya, dan sekarang belum dieksekusi tapi mengajukan PK. Apakah ini berarti eksekusinya batal karena pengajuan PK atau seperti apa? Oke, terima kasih teman-teman media. Hari ini kita ada di bawah DPR ya. Iya. Di bawah pohon rindang Polda Metro Jaya. Agenda kami hari ini selaku tim kuasa hukum dari Mas Roy Suryo CS itu melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan 3 saksi terlapor ya. Ada Bu Kurnia, ada Mas Roy Suryo dan ada Pak Rizal Fadila ya. Nah, tapi di lain sisi kita sekarang sedang dipertontonkan oleh suatu disparitas hukum atau kesenjangan hukum yang luar biasa yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum. Di satu sisi hari ini kami selaku tim kuasa hukum merasakan adanya upaya masif dari penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan percepatan pemeriksaan ya terhadap saksi korban, saksi pelaku, saksi terlapor dan seterusnya gitu. Dan tadi malam kami itu mendampingi 3 saksi. Satu aktivis, satu lagi YouTuber, satu lagi wartawan. Dan pemeriksaannya sampai 1:30 malam. Bayangkan itu. Ya. Dan pertanyaannya tuh nggak habis-habis gitu. Kami sebetulnya sudah selesai pemeriksaan itu di jam 10. Tapi kemudian kami dipanggil lagi oleh penyidik untuk kembali melakukan pemeriksaan tambahan. Wah, menurut kami ini sesuatu upaya yang sangat masif nih, ya, dalam rangka membungkam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan melakukan kriminalisasi terhadap aktivis dan kemudian kaum intelektual. Itu satu kenyataan yang hari ini kita alami. Di sisi yang lain, kita melihat bahwa institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung
dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu tidak melaksanakan eksekusi atas putusan yang sudah inkrah atas nama terpidana Sylvester Matutina. Ya, hari ini konon katanya ada sidang, ya, permohonan PK yang diajukan terpidana Sylvester Matutina. Apakah dengan jadwal sidang ini kemudian menunda eksekusi? Kalau ada pihak yang bilang bahwa ini menunda eksekusi, kemon belajar hukum ulang. Kemon baca KUHP ulang. Argumentasinya harus yuridis. Jangan argumentasinya membenarkan sesuatu yang melanggar hukum gitu. Dan semua pernyataan-pernyataan yang hari ini kita saksikan di media, baik juga oleh pihak kejaksaan yang diwakilkan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung, kemudian oleh pihaknya si Sylvester dan termul-termul yang lain yang mengatakan bahwa ini karena masih PK maka tidak bisa dieksekusi. Kemon belajar hukum ulang. Kemon baca KUHP ulang. Di mana wibawa negara hukum kita ini? Pasal 268 KUHP ayat 2 dan pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung jelas menegaskan permohonan PK tidak menunda eksekusi. Ditegas itu norma hukumnya. Dan biasanya PK itu kan terpidana memang di dalam tahanan ya. Artinya pengajuannya memang sudah dieksekusi dalam tahanan maksudnya. Biasanya dieksekusi dulu baru kemudian dia mengajukan PK. Kenapa? Karena rentan waktu antara putusan inkrah dengan eksekusi itu kan memang dekat. Gitu, ya. Lalu kemudian setelah terpidana menjalani masa pemidanaan, itu biasanya baru dia mengajukan permohonan PK. Jadi tidak ada alasan. Jadi PK itu harus di dalam ya Bang? Harus dieksekusi. Tidak ada negosiasi. Tidak ada alasan apapun di Republik ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini masih mengajukan PK, nggak bisa dieksekusi, kemon baca KUHP baru, KUHP ulang. Berarti yang mengatakan ini sebenarnya membenarkan pelanggaran hukum. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang kedua ya, Mas. ya. Permohonan PK itu kan harus punya dasar. Dasarnya novum. Oh iya. Apa novum yang akan diajukan oleh saudara Sylvester Matutina? Novum itu saya kualifikasi dalam dua. Ini ilmu hukumnya nih. Satu, Novum itu apa Bang? novum itu adalah bukti baru. Iya. Novum itu bukti baru dan dikualifikasi dalam dua kategori. Pertama, novum yang betul-betul baru ditemukan setelah putusan inkrah. Tapi ada juga kualifikasi kedua, novum yang baru ditemukan setelah setelah putusan inkrah, tapi novum itu sudah ada. Namanya novum mungkin tersembunyi, lupa untuk dihadirkan dalam proses persidangan, terselip. Nah, pertanyaan kita kepada saudara Sylvester, you punya novum apa? Iya. Kalau novumnya adalah perdamaian, ya, yang dia dalilkan, ingat, perdamaian bukan alat bukti. Karena kalau perdamaian alat bukti, ya, maka Pak Yusuf Kalla harus dihadirkan dalam persidangan PK. Nanti Pak JK ditanya, apakah saudara sudah memaafkan Sylvester? Apakah saudara sudah mencabut perkara dari Pak Sylvester Matutina? Harus dihadirkan. Jadi bukan hanya modalnya lembaran foto, pernah datang ke rumah Pak JK, kemudian minta maaf, dan itu sudah dibantah oleh keluarga Pak JK dan Pak Hamid Awaludin. Ya, menurut saya itu tidak masuk dalam kategori novum. Ini hanya strategi untuk kemudian mengulur-ngulur proses eksekusi. Dan pada saat terpidana melakukan strategi mengulur-ngulur proses eksekusi, ya kejaksaan jangan lengah. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 270 KUHP, junto pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, yang punya otoritas mutlak mengeksekusi putusan hanyalah jaksa penuntut umum yang menuntut perkara tersebut. Eksekusi terhadap Sylvester tidak bisa dilakukan oleh lembaga lain. Tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak bisa dilakukan oleh Mabes Polri,
Ya, hanya bisa dilakukan oleh lembaga kejaksaan yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Itu clear. Ya. Jadi hari ini prosesnya Sylvester Matutina secara hukum itu sudah selesai. Putusannya udah ingkrah kok. Apalagi yang mau ditunggu? Persoalan Sylvester ini bukan lagi soal asas legalitas, bukan lagi soal kita bicara tentang pembuktiannya, bukan. Ini persoalan integritas dan wibawa dari lembaga kejaksaan. Mau nggak mengeksekusi putusan ini? Itu yang sekarang kita tunggu. Dan kami itu sudah menyurati, ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama Bu Mary dari KNPRI, ya, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, dan kami dari tim kuasa hukum Roy Suryo itu sudah mengajukan 3 surat kepada 3 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, yaitu Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, kemudian Pak Jamwas, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan Pak Jambin, Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kenapa kami mengirimkan surat ini? Supaya menghindari polemik dan memberikan kepastian hukum. Ya. Karena kalau tidak dieksekusi, kan ini tidak adil. Banyak orang dieksekusi kalau jaksa penuntut umum. Banyak perkara yang hari ini ingkrah dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Kalau tidak mau mengeksekusi saudara Sylvester, terpidana yang lain jangan juga dieksekusi. Itu baru adil. Ya, tapi ketika saudara Sylvester tidak dieksekusi, kemudian terpidana yang lain di perkara yang lain, kan Republik Indonesia ini perkara pidana. Dan banyak perkara yang sudah berkekuatan hukum, dan saat ini, hari ini, besok, lusa, banyak yang dieksekusi, dan kemarin juga banyak yang dieksekusi. Tapi kenapa saudara Sylvester kasusnya tidak dieksekusi? Runtuh wibawa negara hukum kita. Hancur tatanan hukum kita. Roboh sistem peradilan pidana kita. Mau ditaruh di mana negara hukum kita ini? Mau ditaruh di mana wibawa negara hukum? Ini yang dipertaruhkan adalah negara hukum. Bukan saudara Sylvester yang kita pertaruhkan. Tapi yang dipertaruhkan hari ini oleh kejaksaan dan aparat penegak hukum adalah wibawa negara hukum. Mau ditaruh di mana nih wibawa negara hukum kita? Nah, itu Mas. Ya, baik. Tadi selama ini yang kemudian beredar ya dari narasi para pembela Sylvester adalah bahwa kasus ini sudah daluarsa. Ya, artinya sudah tidak bisa dieksekusi lagi karena sudah tenggat waktunya sudah habis. Apakah betul ya? Ini kan baru berlangsung 6 tahun yang lalu ya putusan ingkrahnya oleh kasasi di MA. Yang kemudian juga Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan itu juga sekarang sudah menjadi pejabat di Kejaksaan Agung, ya. Kapus Penkum malahan. Luar biasa. Artinya kenapa kemudian tidak dieksekusi selama waktu 6 tahun ini? Dan alasan yang pertama kan karena waktu itu saudara Sylvester menghilang. Kemudian datang pandemi tahun 2020 ya. Tapi kan kemudian pandemi itu sudah hilang dan Sylvester sudah muncul ke publik, bahkan menjadi komisaris di Food ID. Ini luar biasa ya. Padahal kita semua kalau mau kerja itu biasa ditanya SKCK, yang lain seperti. Tapi ini perpidana kok bisa sampai mendapatkan jabatan komisaris? Ya, ini kan luar biasa. Artinya terpidananya masih melekat ya, belum dieksekusi atau belum selesai hukumannya. Ini kok bisa? Ini kenapa kemudian pembelaannya sudah daluarsa? Apakah betul menurut undang-undang kasus ini sudah daluarsa? Kalau ada termul yang mengatakan bahwa ini daluarsa dan ada pembela Sylvester yang mengatakan daluarsa, saya ajak debat hukum. Baca KUHP ulang. Sekolah hukum ulang. Ini saya tantang nih. Ya, berarti yang mengatakan itu nggak paham hukum. Logikanya bukan logika hukum, dan logikanya bukan logika asas legalitas. Itu ngaco. Dan itu menyesatkan rakyat. Dan itu ikut membantu hancurnya penegakan hukum di Republik ini. Saya mau bicara soal daluarsa pemidanaan. Di dalam KUHP itu dikenal daluarsa. Apa sih daluarsa? Daluarsa itu expired, lewatnya batas waktu. Contoh seperti kita makanan ya. Makanan itu kan ada daluarsanya. Kalau kita nggak makan dalam rentang waktu tertentu, jangan lagi dimakan. Karena potensi ada kuman, ada penyakit, ada virus dan sebagainya, ada racun dan sebagainya. Ya. Sama seperti kasus hukum. Kasus hukum itu ada batas waktunya. Kenapa hukum membuat batas waktu? Supaya orang itu jangan terbebani sepanjang hidupnya dalam suatu perkara hukum. Itu filosofi daripada daluarsa. Nah, daluarsa itu dikenal dua. Daluarsa penuntutan dan daluarsa pemidanaan. Come on, saya ajak termul kalau mau kita berdebat hukum. Ya.
Daluarsa penuntutan itu artinya lewatnya batas waktu sejak suatu peristiwa pidana terjadi, kemudian tidak dilakukan penuntutan dari mulai tahap penyidikan, penetapan tersangka, kemudian dituntut di pengadilan. Kalau sudah lewat batas waktunya, perkara tersebut nggak bisa lagi diganggu-gugat. Artinya orang tersebut tidak bisa terbebani sepanjang hidupnya dengan perkara hukum karena udah expired. Itu disebut daluarsa penuntutan. Daluarsa penuntutan diatur di mana? Pasal 78 KUHP. Ya. Daluarsa penuntutan itu ada 3 klasifikasinya. 1. Terhadap ancaman pidana di bawah 3 tahun penjara, daluarsa penuntutannya adalah 6 tahun. Clear. Ya. Terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 3 tahun penjara, daluarsa penuntutannya 12 tahun. Dan terhadap pidana mati, daluarsanya 18 tahun. Itu daluarsa penuntutan. Nah, ada juga namanya daluarsa pemidanaan. Apa itu daluarsa pemidanaan? Lewatnya batas waktu setelah putusan dijatuhkan, kemudian seseorang itu tidak dieksekusi, maka lewat batas waktu itu seseorang tidak bisa lagi dieksekusi. Itu namanya daluarsa pemidanaan. Nah, daluarsa pemidanaan itu dihitung dari mana? Dihitung 1 hari setelah putusan ingkrah atau 1 hari setelah dinyatakan buron. Itu diatur di mana? Di pasal 84 KUHP. Berapa daluarsa pemidanaannya? Berdasarkan pasal 84 KUHP. Ini termul dengar ya. Daluarsa pemidanaan dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah 1/3. Merujuknya kemana? Merujuknya ke pasal 78. Jadi daluarsa pemidanaan tidak bisa berdiri sendiri. Daluarsa pemidanaan itu syaratnya adalah daluarsa penuntutan ditambah 1/3, diperberat. Kenapa diperberat? Karena masuknya daluarsa pemidanaan. Kalau daluarsa penuntutan ditambah 1/3, berarti kita merujuknya ke pasal berapa? Pasal 78 KUHP. Yang tadi yang saya katakan, di bawah 3 tahun, daluarsanya 6 tahun. Di atas 3 tahun ancaman. Ini ancaman loh ya. Iya. Bukan hukuman. Yang harus dibedakan nih. Bukan vonis ya. Bukan vonis. Iya. Kalau vonisnya kan 1 tahun 6 bulan. Iya. Tapi ancaman pidananya kan 4 tahun. Berarti masuk daluarsa penuntutan yang 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas, di mana daluarsa penuntutannya adalah 12 tahun penjara. 12 tahun, mohon maaf. Ya. Dan berdasarkan Tambah seberapa? pasal 84 ditambah 1/3. Daluarsanya 16 tahun. Come on, termul, baca KUHP ulang. Ya. Kalau saudara mau mengatakan ini daluarsa pemidanaannya sudah berlaku, ya saudara baca KUHP yang mana? Dan pasal berapa yang jadi rujukan gitu. Jelas kok Ya. pasal yang menjadi dasar perhitungan daluarsa pemidanaan itu adalah pasal 84 dijuntokan kepada pasal 78 KUHP terkait dengan daluarsa penuntutan. Jadi daluarsanya masih lama. Ya, artinya kalau hasil versi ini inkrah di bulan Mei 2019, artinya dia baru daluarsa di bulan Mei 2035. Nah, dan daluarsa itu dihitung nih 1 hari setelah putusan ingkrah, berarti kalau kita hitung daluarsanya tanggal 21 Mei 2035. 2000. Kalau sampai tanggal 21 Mei 2025 bisa tetap dieksekusi pada tanggal 21 Mei. Masa daluarsanya akan berlaku pada 1 hari setelah tanggal 21, berarti tanggal 22 Mei. Itu cara menghitung daluarsanya begitu. Itu rumusan matematikanya jelas. Gitu. Ya, artinya masih 10 tahun lagi Mas. Masih jauh. Ini masih jauh. Jadi ini belum masuk daluarsa pemidanaan. Kalkulatornya beda mereka gitu. Iya, saya nggak tahu. Jangan-jangan salah baca KUHP gitu loh. Dan KUHP yang jadi rujukan ini bukan KUHP yang kita atau KUHP negara mana gitu, nggak tahu saya. Jangan-jangan KUHP Konoha gitu. Ya, baik Bang. Ini kan hari ini katanya sidang PK. Artinya Bentar mau nanya, Bang. Konsekuensi dia kan dia jadi komisaris tuh. Nah, itu gimana tuh? Ya kalau berdasarkan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Iya. Dan kalau kita juntokan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Siap Bang? Mantap, semangat kita Bang. Ya, siap Bang. Syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah tidak boleh berperkara secara hukum pidana. Tidak boleh, apalagi terpidana loh. Iya. Saudara Sylvester itu statusnya hari ini adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan. Ingkrah itu putusannya. Ya, kalau bahasa sosiologisnya bilang penjahat gitu. Ini pelaku kejahatan. Gitu.
Ya, Apa baik. yang mau ditanyakan tadi? Tadi kan sidang PK-nya hari ini. Ya, harusnya. Gaji dia. Ya harusnya menurut saya Pak Erick Thohir selaku pemegang saham di BUMN, ya, karena itu kan penyertaan modal negara ya, ya, itu menurut saya harusnya segera dicopot dari jabatannya, karena Pak Erick Thohir punya kewenangan itu. Jadi yang mengeluarkan SKCK itu ada indikasi pemalsuan nggak? Oh, saya nggak tahu kalau Ya, soal baik. SKCK. Ya, ini kan hari ini Pak Sylvester mengajukan PK, dia harus datang. Apakah ini kesempatan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi Nah, ya? oke, good. Ya, dan Jawabannya sekaligus bagus. juga untuk harapan untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Karena yang lain akhirnya kesel juga dong, masa udah inkrah nggak dieksekusi tapi yang lain dieksekusi. Oke, Ya. aku bagus nih pertanyaannya nih. Kalau kita ngikutin pernyataannya Pak Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI yang saat itu notabene adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, itu kan sudah mengatakan bahwa surat perintah eksekusi sudah dilakukan. Tapi pada saat beliau mau dieksekusi, beliaunya nggak ada, hilang. Artinya berarti surat perintah eksekusi itu sudah ada, sudah dikeluarkan oleh pihak kejaksaan gitu. Hanya kelalaian kejaksaan itu dua. Pertama, tidak melakukan eksekusi berdasarkan P48 yang sudah dikeluarkan oleh Kajari. Sama yang kedua, kenapa tidak dinyatakan buron? Kalau nggak ada. Hari ini adalah kesempatan terbaik nih untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Sylvester. Karena surat eksekusinya sudah dikeluarkan kok. Ya. Atau yang kedua, kalau dia nggak bisa ketemukan juga, hari ini juga nyatakan dia buron. Kenapa? Karena ada konsekuensi ketika seseorang dinyatakan buron. Satu, ruang geraknya dipersempit. Ketiga, dilakukan upaya paksa. Ditemukan dimanapun di Republik Indonesia ini pasti ditangkap. Ketiga, bisa berkoordinasi dengan Interpol, Polisi Internasional, melalui red notice, supaya dia ada di belahan dunia manapun, di negara manapun, itu bisa tetap ditangkap. Kita punya kasus soal ini. Saudara Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat, ya, itu pernah dieksekusi, dikejar loh, karena statusnya buron sampai di Kolombia. Dan harus dikirim pesawat khusus. Nggak ada persoalan negara mengeluarkan uang banyak, tapi demi sebuah kepentingan penegakan hukum. Gitu. Pertanyaannya sudah nggak dilakukan oleh kejaksaan. Inilah yang kita pertanyakan. Berani nggak kejaksaan menyatakan Sylvester DPO? Waduh, Kak. Ini negara apa ini? Ini bukan lagi negara hukum. Hancur kewibawaan negara hukum kita. Rusak tatanan sistem peradilan pidana kita. Ya, kejaksaan saya berharap begini, Mas. Jangan mempertaruhkan integritas lembaga kejaksaan hanya untuk perkara seorang Sylvester Matutina. Kita ini memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kejaksaan akhir-akhir ini. Berani menangkap hakim agung, berani menyelamatkan uang negara triliunan rupiah, tapi hanya untuk kasus Sylvester Matutina yang cuma 1 tahun 6 bulan nggak bisa dieksekusi. Ada apa ini? Kita juga bertanya-tanya. Ya, rusak baik. negara kita. Ya. Terima kasih Bang Abdul Khafir Sangaji. Demikian wawancara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.